Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. 100-200, Xiao Yan terus melahap semua binatang luar angkasa yang dia temui, tetapi terobosan klon jangkrik emas sangat terbatas. Jika Anda ingin menerobos ranah klon jangkrik emas lagi, saya khawatir satu-satunya cara untuk menyerap ruang kritis adalah dengan memiliki kesempatan. Pada saat ini, Xiao Yan sedang berkeliaran di bintang kutub langit, jauh lebih kuat daripada binatang luar angkasa dari kutub manusia dan kutub fana dari kutub surgawi. Kelabang dengan panjang 600 juta, membubung ke langit, meraung ke arah Xiao Yan, kepalanya bahkan lebih berkedip dengan kristal ruang waktu yang cemerlang. Ada lusinan dari mereka, dan kekuatannya sebanding dengan keabadian dewa kedua. Dia mengepakkan sayapnya, dan dua penjepit besi di kepalanya meraung ke arah Xiao Yan dengan angin kencang dan ki hitam. Sosok Xiao Yan berdiri tegak, melihat penjepit besi mengaum, ketika dia hendak mencubitnya, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan dia tidak melihat Jilei dan muncul di kepala kelabang besar dalam sekejap. Api Xiao Yan mengalir keluar, dan tiba-tiba kekuatan besar menghantam kepalanya, dan nyala api dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, seperti bahan obat di bagian atas obat berubah menjadi abu dalam sekejap, dan kekuatannya diserap oleh klon jangkrik emas. 5 batu emas ruang dan waktu termasuk dalam kelompok Sisterna, dan kemudian dia terus menjadi tirani ke depan, dan ada kebisingan dalam pencarian bintang. Ternyata beberapa orang bergabung untuk menangani tanduk berkepala 3 yang gemuk. Seperti badak, tetapi seukuran es gunung, pada saat ini berlari di tanah dengan suara yang berat. Seolah-olah seluruh bintang bergetar, tetapi perutnya terpotong luka besar yang mengejutkan, dia sudah berada di ujung panah, mata semua orang meledak, Jin Mang sudah akan membunuhnya, tiba-tiba pelangi panjang menyerang, memicu lautan api memaksa semua orang untuk mundur, dan ketika mereka bereaksi, badak segitiga adalah satu-satunya yang tersisa dari kerangka kuno dari esensi ruang dan waktu, dan pada saat yang sama menghilang dari yang keji. Kami telah bergulat dengannya begitu lama, membayar begitu banyak, dan kami telah dirampok, sangat penuh kebencian, siapa itu? Segera, ada beberapa raungan gemuruh di sini, tetapi ketika mereka bereaksi, sosok Xiao Yan sudah hilang, Xiao Yan tidak bisa mengurus begitu banyak saat ini. Dia mencari setiap planet yang dia masuki dengan kecepatan tinggi. Atau menggunakan udara untuk memusnahkan semua binatang luar angkasa di dalamnya, Xiao Yan telah menghabiskan waktu yang sangat singkat dengan kecepatan penuh, dan membunuh semua binatang luar angkasa yang tersisa, segera mendekati alam kritis. Xiao Yan ingin membuat kekuatan klon jangkrik emas di sini sebanyak mungkin selain peningkatan klon jangkrik emas dan klon dewa primordial. Saya juga membutuhkan cara yang lebih kuat untuk memasuki ruang alam kritis, dan dewa memilih untuk duduk. Klon Yuan Shen dan klon jangkrik emas mulai mencari alam kehampaan. Tanggung jawab asli Xiao Yan adalah memasuki pusat bumi, dan membiarkan Dharma membuat aura terlarang dari aura tersembunyi, dan rasa krisis menjadi semakin kuat. Jika Anda benar-benar ingin berperang, Anda perlu menemukan bintang terlebih dahulu dan melarangnya, yang juga dapat dianggap sebagai langkah pembunuh. Meskipun dia tidak tahu siapa musuh itu, Xiao Yan sudah mulai membuat rencana. Ye Beijing dan Xiao Yueli sedikit bingung, melihat Xiao Yan yang sibuk, mereka hanya diam-diam menjaga Xiao Yueli, yang banyak berbicara, sangat pendiam, dan kebanyakan dari mereka mengobrol dengan Ye Beiping dari waktu ke waktu. Ayahmu tampak sangat panik, dia sepertinya takut dengan apa yang selalu dilakukan ayah seperti ini, dia sangat pintar, bahkan lebih pintar dari lelaki tua di surga untuk melakukan ini, tentu saja ada alasan untuknya. Xiao Yueli mengangguk, menatap Xiao Yan yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, dan berkata perlahan, untuk ayahnya, mata Xiao Yueli penuh kekaguman. Dalam waktu singkat, kecepatan kultivasi Xiao Yan luar biasa, dan dalam pertempuran sebelumnya, dia bahkan memukul mundur Taixu hidup-hidup, bahkan jika Xiao Yueli, yang telah benar-benar membukanya, tidak dapat melakukannya, dia memang sangat pintar. Namun, kali ini dia menghadapi krisis berbahaya, dan saya tidak tahu apakah dia akan selamat. Ye Beijing berhenti dan kemudian berkata, begitu kata-kata ini keluar, mata indah Xiao Yueli menyusut, dan dia menatap Ye Beiping dengan serius. Apakah akan ada bahaya bagi ayah Ye Beiping? Xiao Yueli bertanya, saya tidak tahu. Tetapi dalam jejak yang saya tinggalkan, ada beberapa hal lama yang dengan cepat mendekat di sini, dan dilihat dari kecepatannya,
mereka akan tiba di sini dalam waktu kurang dari setahun, tetapi saya tidak tahu apakah mereka datang untuk Xiao Yan. Pada malam hari, Xiao Yueli, yang mendengar rumor di Beijing, tidak tahu, jadi dia tidak tahu siapa yang dibicarakan Ye Beijing. Tapi saya bisa merasakan dari mulut Xiao Yueli bahwa pendatang itu tidak baik, dan kekuatannya sangat kuat. Jika mereka datang untuk berurusan dengan ibu baptis ayah, Anda akan membantu ayah. Kata Xiao Yueli, matanya yang indah menekuk menjadi bulan sabit. Ye Beijing tiba-tiba tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian wajahnya mekar dengan kegembiraan ibu baptis ini. Itu benar, mencubitnya. Xiao Keren berbicara dengan sangat indah, tetapi jika ayahmu menghadapi bencana apapun yang dia hadapi sekarang, begitu aku bergerak, itu dapat menyebabkan banyak sebab dan akibat, dan bahkan mempengaruhi ibu baptis kultivasinya di masa depan. Mereka sangat kuat, tidak perlu memberitahu ibu baptis permaisuri. Xiao Yueli berkedip, mengedipkan matanya yang merah muda dan indah. Segera berkata Ye Beijing mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak dan mengulurkan tangannya, mencubit pipi lembut Xiao Yueli. Xiao Nizi, ini dipelajari dari ayahmu, jika aku tidak bisa menyelesaikan hal-hal ini, tidak ada gunanya menghentikannya. Jelas, Xiao Yueli meminta mata yang cermat. Ye Beijing secara alami mendengarnya sekaligus, tetapi dia tidak kesal, menatap mata Xiao Yueli sedikit dimanjakan, dibandingkan dengan yang terukir jujur dan nakal, itu juga lucu, setidaknya suasananya tidak akan begitu pengap. Bintang iblis Zhonggu Feng Xichang tidak pergi, tetapi duduk di atas bendera sampai pelangi panjang meraung di langit. Kemudian datang kepadanya. Dua lainnya dari mereka berdua membunuh di makam, dan niat membunuh yang kuat menyelimuti sekeliling. Saya bukan musuh, dia telah mencoba memaksanya untuk tinggal, dan dia telah pergi. Feng Xichang berkata dengan getir. Mereka berdua memandang Feng Xichang dengan dingin, dan segera berkata, Anda tidak harus begitu jahat ketika Anda berbicara, saya hanya membantu, bukan tangan Anda. Xia Feng Xichang mengerutkan kening, dan segera berdiri, memancarkan aura cermin 8 elemen ketiga. Mata keduanya masih acuh tak acuh, dan salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan langsung mengeluarkan 500 kristal ruang waktu. Bisakah Anda tahu kemana dia pergi? Melihat 500 Phoenix esensi ruang dan waktu, ekspresi Xichang sedikit mereda, lalu mengangguk. Saya punya cara untuk menemukannya, tetapi 500 itu tidak cukup, dan keduanya mengerutkan kening, dan kemudian mengeluarkan 500 lainnya. Feng Xichang terus menggelengkan kepalanya, saya ingin 2000. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe Kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung Kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.